Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a'u mukhul ibadati. Al-babut tasi'a asyara utawi bab kaping 19 iku fi fadilatid du'ai ing dalem nerangake keutamaane ndonga. Qala dawuh sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u utawi doa iku mukhul ibadati, iku mukhul ibadati intine ibadah. Wa qala lan dawuh sapa nabi, innallaha ta'ala, innallaha ta'ala sak temene Allah ta'ala iku yuhibbu demen sapa Allah al-mulihina, al-mulihina ing wong kang mbangetake fit du'ai ing dalem donga. Bab menerangkan tentang keistimewaan berdoa. Doa itu disebut dengan mukhul ibadah atau intinya ibadah. Karenanya fungsi doa menurut para ulama itu ada dua. Yang pertama untuk ibadah, kemudian yang kedua untuk hajat.
doa sendiri itu sudah dianggap ibadah. Ada ibadah-ibadah itu hampir semuanya mengandung doa. Sholat itu secara bahasa as-sholatu lughatan ad-doa. Sholat itu secara bahasa adalah doa. Karena dalam setiap bacaan yang ada di dalam sholat itu hakikatnya adalah doa. Maka tidak salah kalau disebut ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah. Ibadah apapun di situ terdapat doa. Kalau kita dalam sholat itu ada yang disebut dengan duduk di antara dua sujud, itu juga doa, ya Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa. Kemudian setelah sholat pun kita juga disunnahkan berdoa, baik pribadi-pribadi ataupun berjamaah doanya. Itu merupakan bukti tentang keistimewaan doa. Doa itu sangat ajaib, yang bisa merubah takdir manusia. Itu salah satunya adalah doa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu mencintai orang yang serius dalam berdoa. Dalam ayat yang lain, dalam hadis yang lain disebutkan Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Doa itu meminta. Minta itu harus menunjukkan rasa butuh. Di antara bukti kalau kita itu butuh, ya keseriusan. Jangan sampai kita minta ke orang tapi menyepelekan orang tersebut. Itu tidak baik dan tidak mungkin diijabah. Berdoa juga seperti itu. Harus serius, harus konsentrasi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi. Bahkan orang yang doa terus menerus, dia doa dengan serius, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya doa itu tidak diijabahi bukan berarti Allah itu tidak suka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dikasih uang. Sebaliknya kalau yang ngamen itu tingkah lakunya tidak baik, suaranya tidak enak, cempreng, nadanya hancur, kadang kita malah cepat-cepat ngasihkan uang. Kenapa? Agar dia secepatnya pergi dari tempat kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala juga begitu. Allah itu mendengarkan doa kita. Kalau Allah itu benci kepada seseorang, kemudian dia berdoa dan tidak ingin lama-lama mendengarkan doanya, akhirnya cepat dikabulkan. Ya, biar tidak doa lagi. Tetapi kalau Allah itu mencintai seseorang, hambanya yang dekat, hambanya yang senantiasa beribadah dan taat kepadanya, kadang-kadang ketika dia berdoa itu tidak langsung dikabulkan. Kenapa? Karena Allah itu selalu rindu untuk mendengar permintaannya, mendengar doanya tiap malam. Jadi tidak mesti
doa itu tidak dikabulkan bukan karena Allah benci pada hamba, tidak ya, tapi karena saking sayangnya sehingga ingin tiap malam itu ketemu, ingin tiap malam dimintai oleh hamba yang ia cintai ini, maka tidak langsung dikabulkan. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu memerintahkan kita untuk tidak berputus asa dari rahmatnya, termasuk tidak berputus asa dari anugerahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akramu 'alallahi ta'ala minad du'a. Laisa ora ono apa sayun suwiji-wiji iku akramu luweh mulya alallahi ing atase Allah minat du'ai saking donga. Laisa ora ono apa sayun suwiji-wiji iku akramu luweh mulya alallahi ta'ala ing atase Allah ta'ala minat du'ai katimbang donga. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Dalam hal apapun kita dianjurkan untuk berdoa. Mau makan aja ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ke toilet ada doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Bahkan sesuatu yang dilakukan tersembunyi saja itu juga ada doanya. Ya, nanti kalau sudah menikah ingin mendapatkan keturunan yang soleh, ya saat akan melakukan itu ada doanya Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ditulis Pak Eko itu ya, penting itu nanti kalau sampai menikah itu. Doa apakah boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa selain bahasa Arab, apakah boleh? Menurut semua ulama ya, kesepakatan ulama, kalau doa itu di luar sholat maka boleh pakai bahasa apapun. Doa di luar sholat boleh pakai bahasa apapun. Malah justru mending pakai bahasanya masing-masing, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa asalkan paham, daripada bahasa Arab tapi salah penggunaan. Nah, sampeyan mau ada orang yang mau berhubungan suami istri, doa yang dibaca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Ya, bisa-bisa nanti nggak jadi hubungan suami istri karena yang laki-laki anyang-anyangan terus, pengen pipis terus. Atau sebaliknya, ada orang masuk toilet umum, ya doa yang dibaca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana, doa ketika akan berhubungan suami istri. Itu nanti yang dengar juga bingung, ini mau berhubungan suami istri kok di toilet umum, kan kurang ajar. Ya, lebih baik bahasa Indonesia, yang penting faham maksudnya. Syukur kalau bahasa Arab ya faham maksudnya, tahu penggunaannya. Kalau santri ya bahasa Arab lah ya doanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ya, kalau doa itu di dalam sholat,
doa itu di dalam sholat, maka mayoritas ulama terutama dalam mazhab Syafi'i itu harus bahasa Arab, karena tidak boleh menerjemahkan bahasa sholat ke dalam bahasa selain Arab. Kalau diterjemahkan bahaya. Orang Arab Allahu Akbar, nanti orang Jakarta Allah Maha Besar. Kena orang Solo Allah ageng sangat. Nah, orang Jombang Allah gede. Orang Madura Allah Maha Diraja takye. Ada takyenya juga. Ya, tidak boleh diterjemahkan. Doa juga seperti itu. Ya, doa kalau dalam sholat kita harus mengikuti ya, apa yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaannya kalau menyebutkan kata corona gimana? Allahumma rfa'anna al-bala wa wabak corona, boleh apa enggak itu? Corona itu kan bukan berasal dari bahasa Arab. Ya, maka sebagian ulama membolehkan, ya, terbatas pada lafaz-lafaz tertentu. Tapi kalau full, ya full biasanya kan tidak semua imam, terutama di daerah-daerah itu paham bahasa Arab, ya, paham bahasa Arab, sehingga tidak bisa maksudnya ingin doa agar dijauhkan dari virus corona, tapi tidak bisa bahasa Arab, lah itu tidak boleh, ya tetap harus pakai bahasa Arab tadi Allahumma rfa'anal bala wal wabak, tapi di dalam hatinya itu ingin dijauhkan dari virus corona. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, yaqulu dawuh sapa Allah ta'ala, Allah ta'ala, ya abdi, ya abdi he kawula ingsun, ana utawi ingsun iku inda zannika ana ing sandinge penyono sira. Inda zannika iku ana ing sandinge penyono sira. Wa ana utawi ingsun iku ma'aka sertane sira idza da'auta nalikane ndonga sira ni ing ingsun. Wahai hamba, kalau kita itu berdoa, pertama ada kalanya diijabahi langsung, kedua ada kalanya tidak langsung tapi diijabahi di waktu yang tepat, kemudian kemungkinan yang ketiga tidak diijabahi tapi diganti dengan sesuatu yang lebih baik, bisa berupa pahala yang diminta. Jadi ada tiga kemungkinan. Ada kalanya sampean misalkan, ya Allah, tahun ini saya berdoa, ya saya meminta mudah-mudahan bisa lulus di kampus IAIN Tulungagung misalnya. Ada tiga kemungkinan. Pertama langsung diijabahi, ya tahun ini lulus di IAIN Tulungagung. Ada kalanya diundur, yaitu tahun berikutnya, karena kalau tahun ini ya kasihan orang tua belum punya modal untuk membiayai kalian. Atau tahun nanti, ya tahun kedua nanti, tetapi akan diberikan beasiswa oleh kampus. Kemudian kemungkinan yang ketiga,
tidak dikabulkan, tetapi diganti dengan yang lebih baik, ya tidak diterima di Yayasan Tulungagung, tetapi diterima di UIN Malang misalkan. Jadi doa itu ada 3 kemungkinan. Semua doa itu diijabahi oleh Allah. Wa ud'uni astajib lakum. Hanya saja bisa diijabahi langsung, bisa diijabahi dalam waktu yang tepat, ya, yang Allah tahu ya, kapan. Kemudian yang ketiga diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, malam yad'ullaha ta'ala yaghdab alaihi. Man utawi sapa wonge iku lam yad'u ora ndonga sapa man Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala yaghdab mongko bendu sapa Allah alaihi ing atase man. Orang yang tidak minta kepada Allah itu justru malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dianggap orang yang sombong. Orang yang tidak doa itu kan orang yang sombong, merasa tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang itu pasti punya hajat, punya kebutuhan. Disitulah saat kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tarkut du'ai maksiyah. Tarkut du'ai utawi ninggal donga iku maksiatun maksiat. Meninggalkan doa itu dianggap maksiat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ad-du'a'u utawi doa, ad-du'a'u utawi doa iku silahul mukmini, senjatane wong mukmin. Wa imaduddini, lan cagake agama. Wa nurus samawati, lan cahayane pira-pira langit. Wal ardi, lan bumi. Doa itu senjatanya orang mukmin, tiangnya agama, dan cahayanya langit serta bumi. Kebutuhan apapun itu kita diperintahkan untuk berdoa. Ada orang namanya Uqbah bin Nafi'. Uqbah bin Nafi' itu buta. Kemudian mimpi diberi ijazah oleh gurunya. Ijazahnya itu ya Qorib, ya Mujib, ya Sami'ad du'a, ya Latiful lima yasha,
rudda alayya basori. Doa minta agar dikembalikan matanya, jadi tidak lagi buta, dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan dalam kitab-kitab seperti itu. Banyak sekali cerita-cerita ajaib terkait doa. Ada namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu sudah sepuh, belum kagungan putra, belum diberikan keturunan, di usia yang sangat senja, 90 tahun, dan istrinya yang bernama Hannah itu mandul. Tetapi karena Zakaria tidak pernah putus asa, berdoa terus, dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan saya ini sendirian, wa anta khairul warisin, dan engkau adalah sebaik-baik waris. Imam Bukhari, ya, ahli hadis yang punya kitab Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, itu waktu kecilnya juga mengalami kebutaan. Namun ibunya itu senantiasa berdoa terus, mendoakan Bukhari, dan alhamdulillah keajaiban itu datang. Ya, Imam Bukhari disembuhkan dari butanya. Banyak sekali cerita-cerita tentang keajaiban doa. Nabi Adam ketika diusir dari surga, ya, karena melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekian puluh tahun itu taubat, minta ampunan kepada Allah dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nabi Yunus alaihi salam dimakan ikan, berada di dalam perut ikan yang gelap gulita, yang sesak, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikannya itu masuk angin, kemudian memuntahkan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus berhasil keluar dari perut ikan. Dalam ayat disebutkan, falaula in kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaum yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus itu tidak doa kepadaku, maka niscaya Nabi Yunus itu akan tetap di dalam perutnya ikan sampai hari kiamat. Makanya para ulama memberikan ijazah, seandainya kita dalam kesulitan, maka doa yang kita ucapkan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dari situ ujian di Masjidil Anyar itu pasti itu, ya la ilaha illa anta. Dulu saya santri juga sudah seperti itu doanya, ujiannya sama, tidak pernah berubah. Sampai sekarang berubah dikit gara-gara ada corona, ya, ada tambahannya apa itu yang ijazah dari Mbah Hasim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dakwatul mazlumi mustajabatun wa in kana fajirun. Dakwatul mazlumi utawi dungane wong kang dinganiaya
Dakwatul mazlumi utawi dungane wong kang dinganiaya iku mustajabatun disembadani wa ing kana lan senajan ana sapa mazlum iku fajiron lacut fafujuruhu mongko utawi kelacutane mazlum iku ala nafsihi ing atase awake mazlum. Doa orang yang teraniaya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun dia itu ahli maksiat. Ada orang pergi ke pasar, tiba-tiba barangnya diambil oleh copet, lalu dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ya, copet itu tertangkap. Akhirnya tertangkap betulan. Itu doa orang yang teraniaya. Sekalipun dia itu fajir, ahli maksiat, doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setan, ya tahu setan ya. Setan itu kan jelas memusuhi Nabi Adam dan memusuhi Siti Hawa, memusuhi manusia. Tapi ketika berdoa kepada Allah juga diijabahi. Apa doanya setan? Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, bahasa mudahnya, ya Allah panjangkanlah umurku sampai hari kiamat. Dan itu langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setan itu umurnya panjang sampai hari kiamat baru mati. Itu setan aja yang jelas memusuhi Allah, memusuhi para nabi, memusuhi umat manusia. Kalau dia doa juga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang taat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu da'watal mazlumi fa innaha tuhmalu alal ghamami. Ittaqu wedya sira kabeh dakwatal mazlumi, dakwatal mazlumi ing dungane wong kang dinganiaya. Ittaku wedya sira kabeh dakwatal mazlumi ing dungane wong kang dinganiaya. Fa innaha mongko sak temene dakwatul mazlum iku tuh malu digawa apa dakwah alal ghamami ing atase mendung. Yaqulu dawuh sapa Allah
Wa izzati, demi sifat izzah ingsun. Wa izzati, demi sifat izzah ingsun. Wa jalali, lan sifat jalal ingsun. La ansurannaka, la ansuranna, yakti bakal nulungi ingsun. Ka ing sira walau ba'da hinin, walau ba'da hinin, senajan sakwuse mangsa kang suwe. Walau ba'da hinin, senajan sakwuse mangsa kang suwe. Doanya orang yang teraniaya itu dibawa ke atas langit, dan Allah itu bersumpah akan mengijabahi doa tersebut sekalipun setelah beberapa waktu. Karenanya tadi sudah disebutkan doa itu kemungkinannya 3, ada kalanya diijabahi langsung, ada kalanya diundur sesuai dengan waktu yang tepat, ada kalanya diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itulah kenapa kita selalu diperintahkan untuk berdoa. Doa itu penting, doa itu ajaib. Hakikatnya tidak ada doa yang ditolak. Ud'uni astajib lakum, berdoalah niscaya akan aku ijabahi. Tapi doa itu ada syaratnya, ada tata caranya, ada adabnya. Yaitu pertama harus memuji dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua membaca sholawat, karena doa yang tidak dibacakan sholawat itu tidak akan nyampe ke langit. Kemudian yang ketiga, yang diminta itu tidak terlalu umum dan tidak terlalu detail. Jangan terlalu umum, ya Allah Engkau tahu apa yang aku mau. Itu doa yang terlalu umum. Atau terlalu detail, ya Allah ya minta rezeki yang mudah-mudahan saya bisa beli sepeda motor yang bannya ada 2, sadelnya berwarna merah, setirnya, stangnya bagus ya. Atau laki-laki mendoa, Pak Eko berdoa, ya Allah pertemukanlah saya dengan jodoh, orangnya cantik, hidungnya menghadap ke bawah, betisnya ukurannya sekian, pinggulnya sekian, rambutnya lurus tidak keriting, matanya hitam, dan seterusnya. Jangan terlalu detail ya, jangan terlalu umum ya, sedang saja. Itu tata cara doa itu seperti itu. Di doa yang wajar, jangan terlalu detail, jangan terlalu umum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlumi wa in kana kafiran. Di antara doa dan doa itu merupakan doa yang terbaik, itu adalah berdoa dengan asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna yang jumlahnya ada 99, fad'uhu biha, maka berdoalah dengan asmaul husna tergantung kebutuhannya. Kalau ingin rizkinya lancar, yang dibaca adalah ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Kalau mahasiswa atau santri
ya ingin mendapatkan ilmu manfaat itu ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Ya banyak ingin mendapatkan kedamaian ya salam, ya salam, ya salam. Sampai ada anekdot ya dulu kalau orang ya setelah pemilu ingin dapat jabatan, ingin dapat menteri, itu doa yang dibaca ya Muhaimin, ya Muhaimin. Ya karena Muhaimin ketua umum PKB. Ini itu anekdotnya. Ada lagi kalau punya kata orang ya, ini anekdot, kalau punya istri kok ndablek itu doanya ya katuto ya manuto, ya katuto ya manuto. Ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiron fa innahu laisa dunaha hijabun. Ittaqu wedya sira kabeh Ittaqu wedya sira kabeh dakwatal mazlumi ing dongane wong kang dinganiaya. Wa ing kana senajan ana sapa mazlum, wa ing kana senajan ana sapa mazlum iku kafiron kafir. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku dunahu wa ta'ala. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu artinya welas asih bagi orang muslim dan non muslim. Rahim welas asih bagi orang muslim. Jadi Allah itu rahmatnya itu wasiat kullasyai, ya segala sesuatu itu terkena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun non muslim, orang yang menyekutukan Allah, kalau dia berdoa juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak juga orang non muslim yang kaya, yang hidupnya nyaman, hidupnya enak. Itu karena Allah itu punya sifat Rahman, ya kasih sayangnya tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk berbagai umatnya, ya seluruh hambanya itu terkena naungan sifat Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mentang-mentang kemudian bersama orang non muslim lalu kita zolimi, kita curi uangnya. Dulu tahun 98 itu banyak orang yang demo, ya karena krisis moneter, banyak orang yang demo. Orang-orang Islam itu banyak yang teriak-teriak di jalan Allahu Akbar, tapi setelah itu masuk ke tokonya Cina ngambil barang, ya nyuri tokonya Cina. Nah itu tidak boleh. Sekarang kita juga dalam kondisi sulit. Ketika ada virus corona, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang tidak mendapatkan rizki sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan selalu aman saja, tidak ada apa-apa ya. Amin Allahumma amin. Tidak ada krisis lagi. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya al-babul isrun, wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na
bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim mitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lah kemarin-kemarin?